Pernahkah kalian merasa cepat lelah, sulit fokus, atau gampang jenuh dalam mengerjakan pekerjaan kantor? Banyak orang yang tidak sadar bahwa hal tersebut bukan hanya terjadi karena tugas kantor yang menumpuk, namun tata ruang kantor yang kurang sesuai. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, saya Ayu Chandra Puspita akan sedikit membahas tentang bagaimana tata letak kantor yang baik, yang mampu meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kenyamanan dalam bekerja. Setelah kalian melihat video tadi, tentu banyak sekali hal yang sangat berubah. Mulai dari tata letak kantor, suasana kantor, dan bagaimana orang-orang kantor tersebut dalam menata tata letak kantor. Nah, hal tersebut bukan hanya terjadi begitu saja, namun ada beberapa langkah-langkahnya untuk menuju tata ruang kantor yang efektif dan efisien. Menurut Mukijat, kantor adalah tempat berlangsungnya pekerjaan tata usaha. Karena itu, tata ruang kantor atau office layout menjadi aspek yang paling utama dalam manajemen perkantoran. Tata ruang kantor bukan hanya sekedar menata meja dan kursi, namun bagaimana cara memposisikan peralatan, perlengkapan, dan pegawai pada posisi yang paling efisien. Dan perlu kalian ketahui, urgensi tata ruang kantor itu sangat nyata. Terbukti pada penelitian kantor Dinas Kesehatan Tapanuli Selatan menunjukkan bahwa setelah tata ruang kantor itu dirubah, akhirnya terjadi peningkatan pada kelancaran alur kerja, komunikasi antar pegawai, dan meningkatnya produktivitas pegawai. Dan perlu kalian ketahui, sebenarnya tujuan tata ruang kantor itu sangat sederhana, yaitu menciptakan suasana kerja yang nyaman dan efektif. Dengan tata ruang kantor yang tepat, tentunya yang pertama, proses alur kerja yang sangat lancar, komunikasi yang lancar, pengawasan yang sangat efektif, dan meningkatnya semangat kerja bagi para karyawan. Bayangkan aja teman-teman, kalian bekerja di sebuah perusahaan yang dimana kantornya itu sangat-sangat tidak mendukung untuk mengerjakan tugas. Yang pertama, dari segi pencahayaannya kurang, udaranya juga kurang, panas, pengap. Apa yang kalian lakukan? Apa yang kalian rasakan? Tentunya tidak nyaman sekali dengan keadaan kantor tersebut, yang dimana nanti ngefeknya ke pekerjaan kalian. Mengerjakan tidak bisa efektif, tidak bisa produktif, karena disebabkan tata ruang kantor yang kurang memadai. Dari Yangji menjelaskan ada 4 asas utama dalam tata ruang kantor. Yang pertama, asas jarak pendek. Asas jarak pendek itu menempatkan posisi pekerjaan orang dengan kebutuhan yang dia butuhkan. Misalkan, seorang pegawai yang dimana pekerjaannya itu selalu membutuhkan printer. Maka dari itu, printer tersebut harus didekatkan dengan pegawai tersebut. Biar apa? Biar mudah dalam mengakses printer tersebut. Yang kedua, ada asas rangkaian kerja. Maksudnya apa? Misalkan ada 2 orang pegawai yang dimana mereka itu saling berhubungan, misalkan sekretaris sama bendahara. Nah, itu tata ruang kantornya atau posisi sekretaris dan posisi bendahara tersebut harus ditempatkan di tempat yang berdekatan. Karena agar mudah dalam mengakses atau menjalin komunikasi yang mereka butuhkan. Yang ketiga, ada asas penggunaan seluruh ruangan. Mau seminimalis apapun, mau seluas apapun kantor yang kalian punya, kalau bisa itu gunakan seluruh ruangan tanpa mengabaikan salah satu ruangan. Oke. Jadi, semisal kalian punya kantor yang minimalis banget, yang luas banget, kalau bisa seluruh ruangan itu terpakai untuk kebutuhan kantor. Yang keempat, akses fleksibilitas, yang dimana tata ruang kantor tersebut bisa berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan organisasi. Jadi, apapun, kapanpun organisasi tersebut membutuhkan kantor, yang dimana
para pegawai itu udah merasa jenuh, udah merasa bosan, maka dari itu bisa menggunakan asas fleksibilitas, yang dimana itu selalu dirubah-rubah sesuai dengan kebutuhan organisasi tersebut. Dalam penerapannya, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan. Misalnya, pekerjaan yang saling berkaitan itu harus ditempatkan di tempat yang sama, jalur kerja yang sederhana, kemudian peralatan yang dibutuhkan itu didekatkan dengan pengguna, dan juga pencahayaan yang cukup bagi para pegawai kantor. Menurut Deliangji, unit pelayanan publik harus ditempatkan di depan. Biar apa? Biar memudahkan pengunjung untuk mengakses tanpa merepotkan unit pekerjaan yang lainnya. Sebagai contoh nyatanya, pelayanan akademik di sekolahan itu biasanya terletak di lobi atau di lantai dasar. Biar apa? Biar memudahkan para wali murid atau masyarakat untuk mengunjungi sekolah tersebut tanpa mengganggu pekerjaan sekolah yang lainnya. Ada 3 jenis tata ruang kantor yang umum digunakan. Yang pertama ada open plan office atau tata ruang kantor yang terbuka. Yang kedua ada closed office atau tata ruang kantor yang tertutup. Yang ketiga, semi-closed office atau tata ruang kantor yang dimana temboknya itu hanya menggunakan sekat-sekat yang tingginya 1,5 meter. Selain layout, kondisi fisik kantor juga sangat berpengaruh terhadap produktivitas kantor. Misalnya, kebersihan kantor, ventilasi yang baik, pemilihan warna cat yang sesuai, hingga penanganan kebisingan. Semua hal tersebut sangat berpengaruh. Dampaknya itu secara langsung dirasakan oleh para pegawai kantor. Maka dari itu, tata ruang kantor itu bukan hanya tentang estetika, namun bagaimana tata ruang kantor itu menciptakan kenyamanan, efisien, dan efektif bagi produktivitas pekerjaan kantor. Dengan tata ruang yang tepat, sebuah organisasi akan mengerjakan pekerjaan dengan cepat, lebih nyaman, dan lebih profesional. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you!